Sampun lenggah sedaya. Teng mriki basane mboten paham nggih basane kula alus. Paham. Sampun lenggah sedaya. Wis lungguh kabeh. Operator mik niki volume malih naik malih. Sing niki. Sing kula pegang, yang kula pegang. Nah, naik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya umumkan terlebih dahulu untuk ibu-ibu yang merasa badannya gembrot, tolong duduk saja, tidak usah berdiri, biar tidak menutupi jamaah yang belakang. Leres, nek boten semerap leres, betul. Monggo duduk dulu semuanya. Aku tahu engkau pengen bikin status. Ya, sebenarnya yang kau cari pertama kali adalah statusnya dulu. Aku tahu. Nanti tak kasih waktu untuk jenengan menfoto saya dan bikin status. Tapi setelah itu semua HP ditaruh dulu, ngoten nggih? Biar tercipta suasana yang jenengan memperhatikanku dan aku memperhatikanmu. Ngoten nggih? Masalah syuting menyuting sudah ada petugasnya sendiri-sendiri. Jenengan tidak usah repot menyuting kula dari awal hingga akhir. Ngoten nggih? Tak kasih waktu buat mengfoto saya dan bikin status. Setelah itu semuanya janji fokus tenggene kula. Ngoten nggih? Yo, cepetan, sebelah kanan dulu. Nggih, duduk mawon, duduk saja. Duduk sudah nggih? Nggih, sampun? Ya, sampun nggih. Sebelah kiri. Sampun? Sampun dereng? Ya, iki garangan tok iki. Ayo, pun dereng? Pun nggih. Sampun, saiki grup sholawat nggih. Oh iya. Sampun dereng? Sampun dereng? Iya, saya. Sampun, sudah. Wis belakang melok-melok ae. Sampun nggih? Sekarang semuanya fokus tenggene kula. Ngoten nggih? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, naik bemo ketemu kenek. Muni, cakep, ngaten nggih. Naik bemo ketemu kenek. Wis padha keduman senek. Dereng. Ikan hiu, ikan lohan. Kasihan. Kula cek semangatnya rumiyin nggih. Kula minta beberapa menit ke depan jenengan sing semangat biar kula juga semangat. Ngaten nggih? Yuk, shallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Oh, sabar. Jawabannya begini, shallu ala pripun? Jajal, shallu ala yuk.
Ngoten nggih. Mas, pas wayahe solo ale jangan dibantu sama mic ya. Biar suaranya orang-orang aja. Nanti jenengan pas backing. Ayo. Wis, titik ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispo, para bunyai, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Paham? Ya udah, kula pakai bahasa Indonesia mawon nggih. Biar campur-campur. Pertama, yang paling utama, alhamdulillah, bersyukur kita bisa bertemu yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang kawula hormati, yang saya hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, tamu undangan yang ikut serta hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Muhyiddin, Bapak Muhyiddin selaku kuwu. Oh, kuwu itu lurah, kepala desa. Oh, kuwu itu bahasa apa? Oh, bahasa Jawa. Saya nggak bisa, apa itu bahasa Jawa? Yang saya hormati Bapak Kubu, warga Binangun. Ingkang kawula hormati Bapak Ustadz Muhammad Nur selaku tokoh masyarakat desa warga Binangun. Yang saya hormati Abah Denok Ayib Hadiani selaku Dewan Khos Pagar Nusa Kabupaten Cirebon. Ingkang kawula hormati Bapak Kapolsek Kalidewi. Pokoknya aku kepengen Kalidewi. Kaliwedi. Ingkang kawula hormati Bapak Haji Diding Muhyiddin selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kaliwedi. Dan tak lupa pula sahabat-sahabatku, rekan-rekanku sahabat Pagar Nusa, tepuk tangan. Ngowoh tok. Emosi badan. Niki mbak-mbake kalau mau duduk nggak apa-apa. Mboten napa-napa. Iya, nggak apa-apa. Biar ibu-ibunya biar melihatku tidak melihatmu. Aku tahu di dalam hatimu iku ngadeg ora pegel. Pertama, alhamdulillah, puji syukur kita bisa bertemu insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Beliau adalah satu-satunya manusia yang patut dicontoh. Maka kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan sholawat. Tapi khusus untuk sholawat ini kula tidak usah ditabui. Ditabui itu bahasa Indonesianya apa? Dikotei, ditutui.
Yaitu pokoknya niki kali grup napa niki namine? Grup apa namanya? ST. Oh, F K R M. Apa itu? Oh. Khusus untuk sholawat ini kula tidak usah ditabui, biarlah tidak usah dibackingi, tidak ada suara di dalam sound system kecuali suara kula kali suarane jamaah. Ngaten nggih? Semuanya khusus untuk beberapa detik ke depan kula suwun khusyuk. Saya minta khidmat kekhusyukan jenengan ketika membaca sholawat. Ngoten nggih? Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Rasulillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa minhum bi ahlil bad riya Allah. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi barokah waosan sholawat, yang sakit-sakit paringi sehat. Yang sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih insyaallah nyusul tambah sugih kabeh. Yang punya hutang semoga habis pengajian lunas hutangnya. Yang aminnya kenceng hutangnya tambah akeh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sedang berada di bulan Januari. Sekarang kita sedang berada di bulan Januari. Sekarang kita berada di bulan Rajab. Yang dimana bulan ini adalah termasuk dari 3 bulan yang letaknya berdempetan. Yang dimana bulan Rajab ini termasuk di bulan-bulan barokah sing letaknya itu berdempetan. Apa saja itu? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Coba kalau tanya, jenengan kira-kira hafal napa mboten bulan-bulan Hijriah? Hafal nggih? Hafal. Coba ayo Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Re, Sya,
Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulgembul. Ya bareng-bareng kok ngowoh lho. Mungkin kalau bahasa Indonesia jenengan nggak seberapa tahu. Apa bahasa Jawa? Oh, biasanya bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Jawa. Muharram apa Bu Jawane? Surah. Ayo coba. Kula nek bahasa Jawa mboten pati saged. Ayo surah. Rayabung. Hah? Rayabung. Oh, memang di sini Rayabung. Oh, Rayagung. Oh, namanya Rayagung. Oh, iya, nggih. Karena memang ngeten, bahasa kan berbeda-beda nggih. Biasanya kalau kula cenderung di Jawa Timur itu biasanya kasar. Kalau di Jawa, besar. Kalau di Jawa Timur itu biasanya Surabayaan. Jadi kalau yang belum tahu, kula asli Surabaya, Jawa Timur. Jadi mohon maaf kalau misalkan, sedangkan Surabaya itu terkenal dengan bahasanya yang kasar. Jadi kalau di Surabaya itu bahasanya agak kasar. Jadi kula minta maaf dari awal apabila nanti ada bahasa-bahasa yang mungkin kurang berkenan ketika di sini kok saya keperocot, keceplosan. Nah, keceplosan yang saya nggak tahu karena pada dasarnya bahasa itu berbeda. Saya soalnya kemarin itu habis pengajian dari Tegal. Pas pengajian di Tegal itu kan di sana bahasanya ngapa? Di sini kalau aku apa aku? Kita. Oh, kita. Jadi kemarin itu kita habis pengajian dari Tegal. Ketika pas pengajian di sana ternyata ada bahasa yang kurang pantas ketika kula sampaikan. Kalau di Surabaya itu bahasa biasa, tapi ketika saya bawa ke Tegal ternyata bahasanya kasar dan tidak pantas untuk diucapkan. Nah, kayak gitu kan berbeda. Kula dari awal minta maaf terlebih dahulu kalau nanti ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan. Ngoten nggih? Karena pada dasarnya bahasa itu berbeda. Ngoten nggih? Alhamdulillah di 3 bulan barokah ini, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ini diharapkan kula jenengan memperbanyak amalan sebanyak mungkin. Karena di 3 bulan barokah ini pahala dilipat gandakan. Kalau Surabaya bahasanya ditikelno. Kalau sini bahasanya dilipat gandakan. Dilipat gandakan jadi 2. Bahkan bukan hanya pahala saja, bukan hanya pahala tok. Nek tok di sini apa? Pung. Bukan hanya pahala pung. Bukan hanya pahala mung. Ya benar ya. Bukan hanya pahala mung. Tapi dosa itu ternyata juga dilipat gandakan menjadi 2. Makanya harus hati. Di bulan barokah ini disuruh untuk memperbanyak amalan-amalan. Amalan apa yang harus dilakukan ketika masuk bulan Rajab? Amalan apa saja? Ngapunten, saya ajak untuk jenengan ilustrasi ngeten. Barokah itu apa sih? Barokah itu ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Ada kebaikan yang bertambah itu namanya barokah. Kalau hidup tambah baik berarti namanya hidup yang barokah. Kalau hidup tidak tambah baik justru tambah jelek berarti hidup yang tidak barokah. Do you understand? Yes. Itu namanya barokah. Orang sini pintar bahasa Inggris semuanya ya? Paham nggak paham pokoknya? Yes. Mantap. Barokah itu bertambahnya kebaikan.
Ngapunten, kalau kita pikir-pikir kata barokah itu lebih akrab dengan yang namanya perempuan. Lebih akrab dengan yang namanya wanita. Kenapa kalau bilang seperti itu? Perempuan, wong wedok. Kalau di sini wong wedok apa? Wong wadon. Lah ngomong wadon ya wadon. Wong wadon itu biasanya kebanyakan mindsetnya, pikirannya itu selalu ingin hidup yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Gak apa mboten? Adik sayangku. Ya, tenang ya. Ya, nggak boleh rame ya. Nggak boleh celometan ya. Celometan itu apa? Celometan itu contohnya kayak gini. Itu namanya celometan. Oke? Nek anak soleh niku diam. Oke? Sekarang di sini oke. Oke? Biarkan aku berkomunikasi dulu dengan ini yang sudah mampu kuburan semuanya ya. Kamu kan belum. Pun, jangan celometan ya, oke? Oke. Biasanya barokah itu cenderung lebih dekat dengan yang namanya perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu pemikirannya ingin hidup yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Gimana pembahasan? Itu perempuan. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu cenderung bangga kalau hidupnya teguh pendirian, istiqomah, idealis. Itu laki-laki. Mari kita buktikan. Perempuan usia belasan sampai 20 tahun biasanya yang diidam-idamkan adalah laki-laki yang tampan. Biasanya. Kayak siapa? Ya. Kayak siapa ya? Iya, jadi di sini tuh bahasanya ngapak tapi beda dengan bahasa ngapak, ngerti loh. Jadi ini bahasa apa ya, Bu? Bahasa Cirebon. Oh, gitu ya, Bu ya. Iya, bahasa Cirebon. Ketika perempuan sudah menginjak umur 30 tahun, 20 sampai 30 tahun, yang diidam-idamkan bukan yang tampan lagi, tapi laki-laki yang mapan. Karena wanita umur 30 tahun itu sudah tahu dengan yang namanya Betul? Tapi ketika wanita menginjak umur 40 tahun, yang diidam-idamkan bukan lagi tampan, bukan lagi mapan, tapi apa? Laki-laki yang punya jabatan dan kedudukan. Duh, jangan salah kalau disebut kayak gini, yang saya hormati bapakku, bojoku. Ayo, gini apa badan? Tapi ketika perempuan menginjak umur 50 tahun, yang diidam-idamkan adalah laki-laki yang punya ketakwaan, keimanan. Kenapa? Karena umur 50 tahun sampai 60 tahun itu sudah bukan bau tanah. Bukan bau tanah ya, ngapunten. Saya enggak mengilokno. Mengilokno itu apa bosonya? Saya boten bilang jenengan bau tanah, bau kuburan. Jadi perempuan menginjak usianya tambah tua dia ingin tambah baik. Tapi kalau laki-laki beda. Wong lanang itu lebih suka, lebih bangga ketika dirinya teguh pendirian. Ketika dia istiqomah, idealis. Kita buktikan. Laki-laki umur belasan sampai 20 tahun yang diidam-idamkan adalah perempuan yang muda dan cantik. Ketika laki-laki menginjak umur 30 tahun, dia yang diidam-idamkan ya tetap wanita yang muda dan istiqomah. Ketika laki-laki menginjak umur 50 tahun, yang diidam-idamkan tetap
wanita yang muda dan istiqomah. Ketika laki-laki menginjak umur 60 tahun, yang diidam-idamkan adalah wanita yang muda dan ketika bahkan laki-laki menginjak umur 80 tahun, nek basa Cirebone napa? Sudah tua itu apa? Wis tua. Bahkan ketika laki-laki wis tua, umur 80 tahun, yang diidam-idamkan tetap adalah wanita yang muda dan istiqomah. Kalau nggak percaya, ngapunten, saya tadi lewat sana itu banyak bapak-bapak sudah nggak punya gigi. Itu bilang, tuh ayune. Itu buat ilustrasi saja. Maksudnya buat hiburan saja. Masih ngantuk napa mboten? Masih ngantuk apa enggak ngantuk? Kalau ngantuk saya ngomongnya 15 menit aja. Biasanya kalau di sini pengajian biasanya berapa menit? Oh, 5 jam, Bu. Oh, Masya Allah. Ibu kuat di sini 5 jam? Allahu Akbar. Iya. Biasanya penceramah di sini juga 5 jam? Oh, iya. Enggak domble lambenya ya? Makanya ketika masuk bulan Rajab, diharapkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bertambah. Masuk bulan Rajab itu, Bu, mengingatkan kita bahwa sudah dekat dengan bulan Ramadan. Makanya ketika masuk di bulan Rajab, kita kan diajari oleh Kanjeng Nabi ada doa yang diajarkan oleh Nabi langsung tanpa, doanya diajarkan langsung oleh Kanjeng Nabi kepada kita semua. Saya yakin semuanya sudah familiar dan sudah sering mendengar doanya. Ngaten nggih? Nggih, ayo coba bismillahirrahmanirrahim. Lagi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wakina adzabannar. Ya, terima kasih, Bu. Iya. Ini kalau orang sini nyebutnya apa? Degan? Apa? Duban? Dugan? Iya. Orang sini memang kalau ngasih dugan itu memang belum dibuka gitu ya? Memang baru diencepkan ininya. Ya. Jadi saya suruh buka sendiri gitu ya? Iya, kok sampai mecidit-meciditnya. Apa? Laki-laki kelapa muda. Astagfirullahaladzim. Maaf, Bu, aku di bawah umur. Allahumma sholli ala Muhammad. Doanya begini biar lebih mudah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana
yang belum hafal, kula izinkan untuk mengvideo, nanti nyampe rumah disetel. Disetel itu diputer di rumah. Ngoten nggih? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunub. Sampun apal? Diamalkan. Allahumma ighfir lana Rabb astagfirullahaladzim. Allahumma barik lana, ya Allah berkailah kami semua fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan di bulan Ramadan, dan dan di bulan Sya'ban. Nggih, ngapunten. Di bulan Sya'ban, dan berikan kami bisa menangi. Menangi itu bahasa Indonesianya bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Nah, itu diamalkan, Bu. Kalau jenengan tanya, amalan apa yang bagus di bulan Rajab? Amalan apa saja bagus. Pilih yang mudah-mudah saja. Jadi hidup kita itu kayak anak kecil yang sedang ujian. Bocah cilik sing lagi ujian. Kalau lagi ujian, murid biasanya bu guru bilang kayak gini, anak-anak kalau mengerjakan soal, kerjakan yang mudah-mudah dulu, yang sulit ditinggal. Sing gampang-gampang riyen jenengan kerjakan. Karena apa? Kalau jenengan sudah mikir susah, mindsetnya sudah susah, nanti ibadah malah kelihatan berat. Sama seperti sholat. Ngapunten, perintah sholat itu turun juga ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ketika sholat, jenengan bayangkan di pikiran jenengan, sholat itu berat, ya berat. Kerasanya berat, tapi kalau setiap jenengan sholat itu merasakan senang, ya Allah, nanti sholat lagi enteng. Kulo tanya, di sini sholatnya jangkep napa bolong? Jangkep itu penuh, full. Nah, di sini sholatnya full apa sih bolong? Full apa bolong? Full nggih? Iya, jamaah masjid di sini juga jamaahnya full kayak gini. Oh, sobo. Biasanya kalau sobo yang datang jamaahnya juga full segini. Oh. Biasanya kalau di masjid jamaah yang datang berapa orang? Oh, 3. Oh, 3. 1 pikun, 1 budek. Kalau kita ingat-ingat, ada dulu artis yang namanya Olga. Masih ingat, Bu? Olga Syaputra. Ketika Olga ini meninggal dunia, jenengan tahu yang datang banyak. Kalau Cirebon banyak itu apa? Banyak banget. Akeh pisan. Yo. Ngapunten, orang yang datang itu akeh pisan. Banyak, bahkan sampai naik bis. Bahkan yang datang itu satu kampung itu penuh. Sampai keluar, sampai full. Orang itu sampai gak dapat tempat duduk karena datang ke pemakamannya Olga. Ternyata setelah saya siliki setelah saya selidiki, ternyata Olga ini tidak pernah sama sekali meninggalkan sholatnya. Dibanding dengan artis-artis yang lain ketika syuting, sibuk dengan syutingnya, Olga ini pas syuting dia nggak ngurus itu, nggak peduli produser mau marah atau gimana, pokoknya waktunya sholat.
saya silikidi. Selidiki lagi, ternyata Olga ini juga bangun malam, Bu. Ngapunten, ibu-ibu kalau di sini bangun malam apa enggak? Bangun nggih? Iya, ngapain? Pipis. Bangun malam, bangun tahajud. Jadi itu bangun malam itu seperti ini loh, Bu. Ibarat semua jamaah kumpul di sini, setelah itu semuanya diam, kelekep, diam menengcep. Terus ada yang panggil saya, Neng Umi Laila. Nah, pandangan saya akan tertuju ke orang yang memanggil saya. Karena semuanya diam dan yang memanggil satu orang. Pandangan saya akan melihat hanya itu tok. Hanya itu mong. Hanya ke orang itu mong. Iya, tadi katanya tok itu mong. Hah? Ya baik. Ya. Pandangan saya akan tertuju kepada orang itu baik. Sama halnya, kenapa sih kok jenengan meringis seperti itu? Sama halnya ketika Allah pas waktu malam hari semuanya tidur, ada satu orang yang bangun, Allahu Akbar. Hanya orang itu saja yang bangun. Allah akan lihat, oh ada yang sedang memanggilku. Ya Allah akan melihat orang itu baik. Gitu. Tidak semua orang bisa bangun malam, Bu. Tidak semua orang punya privilege bisa bangun malam. Dan privilege itu ternyata bisa diusahakan. Kalau punya niat. Ngapunten, ketika di bulan Rajab ini terjadi yang namanya peristiwa Isra Mi'raj. Di peristiwa Isra Mi'raj ini Rasulullah mendapatkan perintah langsung dari Allah tanpa perantara. Perintah sholat ini disampaikan langsung ke Allah, langsung tenggene Kanjeng Nabi. Kalau puasa, kalau zakat itu masih melewati perantara. Perantaranya siapa? Malaikat Jibril, malaikat Jibril. Tapi khusus untuk perintah sholat ini langsung dari Allah, langsung tenggene Kanjeng Nabi. Diriwayatkan di laki-laki mas. Ayo laki. Iya, biar saya nggak pas mangap gini, ha. Ternyata perintah ini langsung dari Allah tenggene Kanjeng Nabi, diriwayatkan tenggene Bukhari Muslim. Ternyata Kanjeng Nabi itu ketika malam hari istirahat, tidur. Ketika tidur, atapnya ini terbuka sendiri. Apa kalau di sini atap itu apa? Genteng. Gendeng. Ya Allah. Gendengnya ini terbuka. Bu, beneran gendeng ta? Oh, jadi bujuki loh aku loh. Gendeng. Ngapunten, kalau di Surabaya gendeng itu gendeng. Gendeng. Atapnya ini terbuka sendiri, yang dimana muncul malaikat Jibril dengan menaiki buruk. Buruk ini cepatnya secepat kilat. Dan perjalanan Isra, jadi gini, sekilas saja biar jenengan paham. Isra itu kalau secara bahasa itu artinya berjalan malam. Isra artinya berjalan malam. Jadi kalau jenengan berjalan malam, meskipun tujuannya nyari kodok, itu tetap bisa dinamai Isra. Kalau secara bahasa. Jadi ibu-ibu kalau ditanya, Bu mau kemana? Isra. Itu kalau secara bahasa. Isra. Ojo guyu iki temenan iki. Kenapa wajahmu kelihatan tidak percaya begitu? Lu bisa. Misal Pak Kuwu nggih namanya nggih. Pak Kuwu sing pundi sih Pak Kuwu? Pak Kuwu yang mana Pak Kuwu? Yang mana?
Oh, niki Pak Kuwu. Nggih. Misal Pak Kuwu mau kemana? Pak Kuwu bisa jawab, Isra. Habis pengajian Pak Kuwu sekarang berubah. Kalau malam-malam kemana? Isra. Itu kalau secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di mana? Mekah. Yang belum pernah ke Mekah di sini angkat tangan tak doakan. Oh ya, semoga yang angkat tangan dan berangkat ke sana. Segera berangkat ke sana. Sudah daftar? Pengen berangkat ke sana? Pengen. Sudah daftar? Belum. Ketika perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ngapunten untuk jenengan yang belum pernah berangkat umroh, kula sarankan jenengan segera berangkat. Karena peraturan di sana. Adikku cintaku. Coba lihat aku semuanya. Iya. Siapa yang cita-citanya mau jadi presiden angkat tangan. Loh kok banyak presidennya? Ya, semoga besar jadi presiden ya, Le. Ya. Yang mau jadi polisi siapa? Oh iya. Kamu tadi presiden, saya polisi. Ayo, sekarang yang mau jadi dokter siapa? Kok Raya nek dokter? Sudah, balik lagi. Jangan rame ya sayang. Oke? Iya. Duduk manis, nanti yang duduk manis dapat sangu. Langsung ini kabar. Allahumma sholli ala Muhammad. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Kalau Mi'raj itu secara bahasa artinya menaiki. Bahasa Jawanya menumpai. Menumpai, tidak menumpai. Apa bahasa Cirebonnya apa? Menanjai. Halah wis, menaiki. Menanjaki. Kalau Mi'raj itu bahasa secara bahasa artinya menaiki. Kalau Surabaya menumpai. Ya toh? Nggih, kalau bahasa Cirebon menanjaki. Oh, tidak pakai i. Nanjak. Ya. Makanya ibu-ibu jangan terlalu pakai bahasa vulgar. Pakai bahasa Mi'raj. Bilang ke bapaknya, "Pak, Mi'raj apa enggak?" Bapaknya jawab, "Oh, Mi'raj." Menaiki bahasa. Cari si anak-anak. Toto apa mau? Isra itu perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj itu perjalanan Kanjeng Nabi dari langit pertama sampai langit ketujuh Sidratul Muntaha. Lalu balik lagi ke Masjidil Haram, semuanya ditempuh dalam waktu tempo cuman 1 malam tok. 1 malam mung. Oh iya. 1 malam baik. Satu malam saja perjalanan itu ditempuh oleh Kanjeng Nabi. Ngapunten, ketika Kanjeng Nabi melakukan perjalanan itu tidak ada yang percaya. Tidak ada satupun yang percaya. Bahkan Kanjeng Nabi ketika selesai melakukan perjalanan itu, Kanjeng Nabi itu ngelamun. Bukan ngelamun, apa ya? Tenger-tenger. Tenger-tenger itu apa ya? Kayak jenengan kalau mikirin hutang gitu loh, Bu. Apa itu kayak gitu? Ngelenger baik. Oh, melongo. Bukan melongo. Kalau melongo kan kayak ini. Bukan. Kayak
Gini. Oh, iya. Bukan ngelamun, ngapunten. Merenung. Kanjeng Nabi, nggih, tenang, sabar. Jenengan jangan kotot nggih, karena langsung ke telinga saya terasa dimarah-marahi. Merenung. Ada momen ketika Kanjeng Nabi itu merenung. Kanjeng Nabi niku merenung kenapa? Karena antara kaget gitu loh Bu, melakukan perjalanan itu cuma dalam waktu tempo 1 malam. Merenung. Sampai akhirnya datanglah seorang Abu Jahal. Abu Jahal ini datang tenggene Kanjeng Nabi menyapa. Hei Muhammad, kenapa kamu merenung di situ? Nabi Muhammad bilang, iya, saya telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langit pertama sampai langit ke-7. Lalu saya mendapatkan perintah, namanya perintah sholat. Abu Jahal ketawa Bu, guyu, tapi guyunya di dalam hati. Tidak terdengar. Akhirnya Abu Jahal bilang, hei Muhammad, kamu kan ingin mendakwahkan agamamu. Kalau kamu kan pengen agama Islam banyak ditemui, banyak dipercaya orang-orang. Ceritakan cerita ini ke orang-orang besok ya. Abu Jahal licik. Liciknya kenapa? Karena mengira bahwa tidak akan ada yang percaya. Bayangkan, masa perjalanan segitu jauhnya cuma 1 malam. Ya nggak ada yang percaya. Tujuan Abu Jahal, Nabi Muhammad disuruh ngomong ke banyak orang biar Muhammad ini dipermalukan oleh orang-orang. Nggak mungkin. Tapi ketika paginya Nabi Muhammad semuanya jamaah sudah kumpul. Ini jamaah semuanya sudah kumpul ya? Ya, sudah kumpul semuanya. Ayo Muhammad sekarang ceritakan ceritamu. Nabi Muhammad bercerita, ngapunten, semuanya tidak ada yang percaya. Yang kafir tambah kafir, yang muslim ragu-ragu. Tak baleni maneh. Apa bosone Cirebon tak baleni maneh itu apa? Diulangi maning, tak ulangi maning. Yang kafir tambah kafir, yang muslim ragu-ragu. Ayo jawab ragu-ragu. Yang kafir tambah kafir, yang muslim ragu-ragu. Tidak ada percaya, tidak ada yang percaya dengan Muhammad. Sampai akhirnya datanglah Abu Bakar, sahabat Nabi. Seperti yang kita tahu, ada 4 orang sahabat Nabi terdekat, namanya Abu Bakar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar datang, Abu Bakar marah-marah. Kok bisa kalian tidak percaya dengan Muhammad? Padahal Nabi Muhammad sedari dulu tidak pernah berbohong. Nabi Muhammad dari dulu nggak pernah bucui. Nabi Muhammad terkenal amanah, jujur, bahkan dia mendapatkan julukan Al-Amin. Nabi Muhammad nggak pernah bucui. Ngapunten, setelah itu Abu Bakar bilang seperti ini, sudah, begini saja, semuanya kumpulkan orang-orang yang pernah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di mana? Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Kumpulkan orang-orang yang pernah ke Masjidil Aqsa ke sini. Setelah itu biarkan Nabi Muhammad bercerita dan diceritakan kondisinya di sana bagaimana. Kalau sama, kalau ceritanya sama dengan kondisinya, berarti Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Nabi Muhammad cerita, semuanya dikumpulkan, terus Nabi Muhammad mulai, Assalamualaikum. 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 Ini sudah kumpul semuanya, saya ceritakan di Masjidil Aqsa itu kondisinya seperti ini. Masjidnya warna ini, pasarnya kondisinya begini. Di sana itu tradisinya seperti ini. Orang-orang yang pernah ke Masjidil Aqsa, oh iya, memang di sana kondisinya seperti itu. Terbukti bahwa Nabi Muhammad tidak berbohong. Halo? Do you understand? Jadi siapa yang tahu Assalamualaikum dalam bahasa Inggris? Nah, gini. Peace be on you, jawabannya and on you be peace. Saged nggih? Bisa nggih? Ayo coba. Peace be on you. Peace. Allahumma sholli ala Muhammad. Perintah sholat turun pada peringatan Isra, turun pada peristiwa Isra Mi'raj. Makanya saking pentingnya sholat. Kalau di Surabaya ada siiran kayak gini.
Salat cagake agama sing durung salat padha lakono. Ayo karimuni noe males. Ayo sing durung salat padha lakono. Aja guyu bahasa Surabaya iki. Balen nggih, lakonono itu lakukan. Jadi Surabaya itu kalau enggak O ya E. Kalau di sini kan E. O A. Iya. Lah itu tadi oke bukan oke. Ya, ayo. Salat cagake agama sing durung salat padha lakono. Maksiat penyakit agama sing seneng maksiat padha lere. Bu, tahu artinya kan nggih? Enggak tahu? Tahu ya? Tahu. Meskipun enggak bisa ngomongnya enggak apa-apa, yang penting tahu artinya. Sing salat muga-muga umure dawa. Oh, paham nggih? Sing gak salat ndang. Sapa ngomong mati yo? Ndang salat to asli budaya Surabaya Cak Kartolo. Terus ditambah ada yang namanya jula-juli. Gimana itu? Mula salat ayo dilakoni, dhuhur lan asar jok nganti lali. Maghrib isya ojo seopo. Terus fungsinya dirimu di sini itu apa? Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Memang di sini itu tradisinya kalau acara kayak gini tuh penontonnya cuma ngowo aja gitu ya. Cuma kenapa nggak pernah lihat orang cantik ya? Batan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula boleh minta jenengan lebih semangat lagi. Biar ndak kelihatan loyo. Masih semangat toh nggih? Jam piro toh? Masih jam. Oh, masih jam 10 ya? Iya, tenang. Ini masih jam 10 toh nggih? Semuanya kalau minta lebih semangat lagi bisa? Iya. Salat cagake agama sing durung salat padha lakono. Mantap. Biasanya kalau di Jawa Timur itu saya itu biasanya dapat wedang jahe. Biasanya. Iya, tapi kalau di sini memang tradisinya memang nggak ada wedang jahe gitu ya. Yes, air putih sama dugan gitu aja ya. Yes, diblekno gitu aja ya. Oh iya nggak apa-apa. Enggak minta. Enggak, saya cuman ngomong biasanya kalau di Jawa Timur saya itu dapat wedang jahe. Enggak, saya kan enggak minta. Enggak, ngomong saja. Enggak, saya enggak minta nggih, panitia tidak usah repot-repot, tidak minta. Ngapunten? Tidak minta. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, saya tuh ngapunten ya, jujur seneng banget. Kenapa seneng? Karena yang hadir kebetulan kathah nggih. Yang hadir banyak. Enggak, nggih, alhamdulillah. Yang hadir juga alhamdulillah, jenengan juga semangat. Saya penasaran ini hadir semuanya segini itu hidup semua apa?
Ini hidup semuanya nggih? Oh iya, hidup semuanya. Iya, tunjukkan bahwa jenengan hidup nggih. Karena banyak sekali orang yang aslinya kelihatannya hidup tapi hatinya mati. Maksud dari hatinya mati itu bagaimana? Tidak nyetrum. Mendengarkan bacaan apapun gak nyetrum. Dengar sholawat apapun gak nyetrum. Sama halnya hati itu begini Bu. Hati yang mati itu kayak lampu. Tahu lampu? Lampu ini diencepkan ditancapkan. Tempatnya lampu itu namanya apa? Pitingan. Enggak tahu pitingan. Pitingan itu ini kan lampu, ini pitingan. Ini apa? Ya, tempat lampu lah ya. Lampu ketika dicopkan ke tempatnya lampu kok tidak nyala, berarti tidak ada setrumnya. Meskipun dieratkan bagaimanapun, tapi kalau tidak bisa menyala, berarti tidak ada setrumnya. Lampu ketika menancap ke tempat lampu nyala, berarti ada setrumnya. Hati pun juga begitu. Hati ketika mendengarkan sholawat, ketika mendengarkan ketika diajak untuk amal soleh, takwa, dengar sholawat, kalimat adzan, kalau hati yang hidup, dia akan tersetrum. Dengar adzan, Allahu Akbar, tersetrum. Oh, berangkat. Itu berarti atine urip apa mati? Urip apa mati? Cerdas. Malih. Ada orang kok baca sholawat ketika mendengarkan sholawat sholli wa sallim dah lisannya langsung nyaut sholli, berarti atine urip apa mati? Ono wong, ada orang wayahe pengajian kok mecucu mecucu ora iso guyu, metutut ae. Wes gak apa-apa lah metutut ae. Tapi ketika mendengarkan sholawat dia mingkem saja. Ketika mendengarkan bacaan Al-Quran dia tidak ngomong Allah atau hatinya tidak bergetar. Wajilat kulubum tidak bergetar. Berarti hatinya mati apa urip? Ciri-ciri orang yang hidup hatinya itu nyaut. Setrumnya nyaut. Dipanggil nyaut. Allahu Akbar datang. Jenengan kalau misalkan ya Bu, ada adzan itu biasanya ke masjid napa mboten? Hah? Oh musola. Oh di sini musola. Hah? Tanjung? Tajung? Tajuk. Dia pakai G, tajuk. Jenengan kalau misalkan ada adzan di tajuk, kira-kira jenengan pas jualan terus pembelinya lagi banyak, terus adzan, kira-kira jenengan berhenti jualan apa tetap jualan? Ngapunten Bu, saya baru kemarin pulang dari umroh, tanggal awal Januari kula baru saja datang umroh. Pas di Madinah itu adzan Allahu Akbar. Saya kan beli ke toko, itu saya diusir. Wis metu. Keluar. Ayo sholat. Untuk orang Indonesia yang nggak tahu bahasa Arab, amin. Ayo sholat. Semuanya pembeli itu diusir semuanya. Sholat. Semuanya sholat. Wong kita kadang dipanggil muadzin itu yang adzan itu sampai capek karena tidak ada jamaah yang datang. Subuh dipanggil nggak datang, Zuhur dipanggil nggak datang, Asar nggak datang, Maghrib nggak datang, Isya nggak datang, sampai muadzinnya ini gregetan itu bahasanya mangkel, sebel. Muadzinnya sampai gregetan, marah, mangkel, jengkel. Akhirnya dia adzan di jam 9 pagi.
Waktu menunjukkan jam 9 pagi, muadzin pegang mic. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 desa semuanya ketajuk kabeh. Demo. Gimana ini? Belum waktunya adzan, gak waktunya adzan kok adzan. Muadzin marah balik. Ya kalian ini ya gendeng. Apa di sini kalau gendeng itu apa? Hah? Gelo. Gelo itu bukan bahasa Sunda. Oh, Cirebon itu campuran Jawa Sunda. Gelo. Kalian yang gelo. Bener kan ya? Karena apa? Muadzin ini diilokno diilokkan gelo. Diarani. Nah, gelo tapi diarani. Bola. Diarani gelo sama orang-orang. Jangan gelo kamu. Kok adzan di jam 9? Muadzin marah-marah. Kamu yang gelo. Masa subuh dipanggil gak datang, dohor dipanggil gak datang, asar gak datang, maghrib gak datang, isya gak datang, dipanggil jam 9 pagi semuanya datang. Gelo. Bu, siapa yang gelo? Ngomong sampean lu lah. Dipanggil 5 waktu tidak datang, astagfirullahal. Ngapunten, kalau di Mesir itu bibik saya kan alumni sana. Jadi kuliahnya di sana. Bibik saya itu bilang ke ayah saya. Jadi ayah saya itu kakaknya. Kalau panggil di Surabaya itu Mas. Kalau di sini apa? Kang. Kakang. Ang. Aang. Assalamualaikum Aang. Jadi ya ibarat kata bibi saya itu panggil ke ayah saya, Aang. Kalau di Mesir itu nggak ada laki-laki tidak sholat jamaah, itu nggak ada. Laki-laki semuanya itu sholat jamaah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau cari suami untuk anaknya, kalau cari imam untuk anak-anaknya, untuk putrinya, cari yang bagus sholatnya. Cari yang sholat subuhnya berjamaah di tajuk. Gak ada. Ada. Saya yakin pasti ada yang sergap rajin jamaah sholat subuh di masjid, tapi umurnya 72 tahun. Coba saya ajak angan-angan ya. Angan-angan itu apa bahasa Indonesianya? Mengangan-angan. Enggak. Wis ngayal-ngayal tekan ndi. Saya ajak angan-angan. Di sini adanya, saya kasih contoh 2 adan. Yang pertama, adan yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertama. Yang kedua, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di sini adanya yang pertama apa yang kedua? Pertama apa kedua? Pertama. Enggak percaya blas. Biasanya cenderung masjid di semua tempat, musola di semua tempat itu yang adzan mesti wis berumur. Mesti wis tuwek. Saya kepengin masjid musola itu yang meramaikan anak-anak muda. Anak-anak yang jahe. Terima kasih. Hanas. Yang ngoeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya
yang pertama apa? Sholat. Anak pertama kali ketika menginjak usia balik, yang pertama kali harus diwajibkan sholat. Nak, sholat. Halo? Sholat. Masa sampai disindir sama lagu subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya pengalaman. Sholat dalam kondisi apapun jenengan tetap wajib sholat. Ngapunten Bu, saya cerita nih. Jadi gimana sih biar kita itu memanfaatkan waktu mumpung tasik sehat, mumpung masih kuat, mumpung masih bisa sholat. Jangan menunggu kenikmatan mumpung ini diambil sama Allah. Saya ada cerita, ini beneran lanjut? Beneran? Masih kuat? Sobo. Cerita ini saya dapatkan ketika umroh kemarin. Jadi kebetulan saya itu akrab dengan mutawifnya. Kulo niku akrab sama mutawifnya. Mutawif itu pembimbing ketika di sana. Saya dapatkan cerita ini dari Riyadh. Riyadh itu ibu kotanya Saudi. Riyadh itu ya ikilah gang iki ngulon. Jadi ternyata ada cerita, ada seorang laki-laki ini tertimpa kecelakaan. Laki-laki ini mengalami kecelakaan. Ketika dia menaiki kendaraan, ketika naik sepeda motor, dia itu mengalami kecelakaan yang besar. Sampai yang dimana membuat dia dirawat sampai 3 tahun, tidak bisa berjalan. Kecelakaan ini saking besarnya, itu sampai dia tidak bisa jalan selama 3 tahun. Kecelakaan besar terjadi. Dus! Bu, ya namanya kecelakaan. Ya masa kecelakaan? Des. Ketika kecelakaan terjadi, lambemu. Ketika kecelakaan terjadi, dia akhirnya dirawat di rumah sakit. Ketika di rumah sakit dirawat 3 tahun, kakinya tidak bisa berjalan, kakinya menggantung di atas gitu loh Bu. Saya nggak bisa praktekkan, nyais pokoknya gitulah. Di atas digantung ke atas. Setelah itu ngapunten, ternyata pada zaman itu ada seorang syekh. Syekh ini punya istiqomah, dia selalu mengunjungi kamar-kamar di rumah sakit itu setiap minggu. Seminggu sekali syekh niki mengunjungi orang-orang itu. Jadi per kamar dijenguk, didoakan, nyampe kamar lagi didoakan. Tok tok tok, assalamualaikum. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Syekh, monggo. Terus ke kamar satunya lagi, Syekh bilang, tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Syekh, mangga diminum wedang jahenya, diminum. Di sini bahasanya panas apa? Panas. Kalau haredang itu bahasa apa? Oh, bahasa Sunda. Ini bukan orang Sunda. Bukan orang Jawa. Bukan Sunda, bukan Jawa, berarti kalian orang gak jelas. Boten, tapi ini ke Jawa toh nggih? Boten. Allahumma sholli ala Muhammad. Balik lagi ke cerita yang tadi. Ketika Syekh ini tadi menyambangi kamar-kamar, sampailah Syekh ini ke kamar laki-laki yang tadi. Laki-laki yang tadi diajak ngobrol dengan Syekh. Assalamualaikum. Aku doakan semoga engkau lekas sembuh. Allahumma ishfi anta syafi wa afi anta mu'afi la shfa illa shfa'uka shfa la yughadiru saqama wal alamah. Tak cepetno. Amin. Tak cepetno, soalnya pelan-pelan percuma. Jenengan gak ngerti.
Allahumma insya'Anta syafi, tak doakan semoga kamu cepat sembuh. Mantan ngoten Syekh bilang gini, sabar ya. Ini Allah berikan cobaan untuk kamu karena Allah ingin menaikkan derajat kamu. Syekh niki bilang seperti itu. Terus lare niki bilang apa Bu? Anak ini bilang apa? Syekh, saya terima kasih sudah didoakan. Tapi untuk satu ini sebenarnya saya bersyukur karena adanya kecelakaan itu. Sebenarnya saya bersyukur atas adanya kecelakaan yang saya alami yang membuat saya 3 tahun tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri. Sebelum ini Syekh, saya itu orang yang suka menyusahkan warga. Saya suka mabuk-mabukan. Di sini ada orang yang suka mabuk? Hah? Banyak. Enggak apa-apa. Saya sebelum ini itu suka mabuk-mabukan, saya suka bikin onar, bahkan saya suka tawuran, saya suka sekali bikin onar. Itu loh Bu, apa sih? Ngeng itu, balapan motor. Ngeng. Terngeng-ngeng. Saya suka sekali balapan motor yang suka menyusahkan warga. Saya suka sekali bikin onar. Tapi setelah kecelakaan ini terjadi, saya bisa sholat 5 waktu full. Bahkan bukan hanya sholat 5 waktu, saya juga sholat tahajud, saya juga sholat duha. Bahkan bukan hanya itu Syekh, karena saya sakit selama 3 tahun, saya bisa hafal Al-Quran 30 juz. Bukan hanya juz 1, juz 2 atau juz apel, juz mangga. Tapi 30 juz saya sudah kuasain karena saya sakit ini. Bu, ngapunten, jangan nunggu sakit. Jangan nunggu kecelakaan. Awas deh sholatnya. Halo? Sholat, kalau ngapunten saya mau tanya, kalau di sini sholatnya berapa waktu ya? 5 waktu sama? Nggih. Kadang-kadang kan kita ngeremehin sholat. Awas, jangan sampai meninggalkan sholat. Bagaimanapun kondisinya, sholat itu tetap wajib dilakukan. Apalagi khususnya ini perhatian untuk anak-anak kita, termasuk anak-anak yang berusia 64 tahun. Awas sholate, nggih Bu nggih. Mugi-mugi sedaya pinaringan diparingi anake solih-solihah kabeh. Amin Allahumma. Karena anak itu melihat orang tuanya. Kalau orang tuanya aware, peduli dengan sholatnya. Ibuku dulu gak pernah ninggal sholat. Ibuku dulu sholatnya full, gak pernah bolong-bolong. Ibuku dulu kalau sholat itu seneng. Bahkan ketika sholat, ketika khusyuk, ibuku sudah tidak bisa diganggu. Itu ibuku, dia akan meniru ibunya. Saya kasih ilustrasi. Saya kasih ilustrasi begini. Ada anak ngomong sama orang tuanya itu suka nyentak-nyentak. Tahu nyentak-nyentak ya? Pakai nada tinggi. Nyenggrong, apa bahasa Cirebonnya apa? Nyentak. Ada anak itu suka ngomong nyentak ke ibunya. Saya bilang, "Kamu itu kenapa sih ngomong sama ibumu kok suka nyentak-nyentak kayak gitu?" Lah wong ibuku aja ngomong sama mbahku juga nyentak-nyentak. Nah, yang dilihat adalah orang tua. Jenengan kalau kepingin ketika meninggal dunia didoakan oleh anaknya, anaknya diajari untuk mendoakan mbahnya. Halo? Do you understand? Peace be on you. Ya, pipis. Anak pengen sholatnya jangkep, ibunya harus memberi contoh. Ngaten ya Bu nggih? Semoga yang hadir di sini diberikan keturunan yang solih-solihah semuanya. Amin Allahumma. Alamate anak soleh iku papat ba'dane mukmin anut ing syariat kang
ngapunten hop. Kalau di sini nek. Kang dihin lisane. Oh iya. Ya, hop. Kang dihin lisane. Alus ngendi kane. Kapindo mulya akeh. Wong tu maneh. Ngapunten, saya ingatkan bahwa kalau ada acara kayak gini itu biasanya rawan sekali barang berharga hilang. Awas nggih. Awas, tolong dicek HP-nya ada napa mboten? Ada. Kalau ada tolong dinyalakan flashnya. Yang menyalakan flash tak doakan hutangnya lunas. Cicilannya lunas. Sapa sing bayar? Monggo sedaya nggih. Oke, buat kenang-kenangan kita semua di sini. Ayo. Itu minta tolong mbak-mbak yang muda-muda, ibu mbah-mbahnya itu yang flash. Oke. Saya nggih. Sudah apa lanjut? Masih semangat semuanya? Oh, bersama New. Palapan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, ngapunten saya tegaskan bahwa metode pengajian itu berbeda-beda. Metode ngaji itu macamnya beda-beda sesuai dengan mad'unya masing-masing. Mad'u itu siapa? Mad'u itu pendengar, mustami'. Mad'u itu penerima. Ngaji itu modelnya macam-macam. Sekarang itu banyak sekali modelnya majelis-majelis, ya. Ngapunten jangan saling menghujat. Menghujat itu apa? Mengilokno. Jangan saling menghujat. Sakniki soalnya nopo rame, sebelah kono ngilakno kene, sebelah kono ngilakno kene. Sebenarnya bukan yang ngaos sing ngilokno, jamaahe. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ayo, nggih napa mboten? Makanya kula minta metode ngaji itu beda-beda sesuai dengan mad'unya masing-masing. Jenengan tidak usah menghajat sampai tidak usah menghujat satu sama lain, apalagi hujatannya menyangkut pautkan dengan pemilihan yang sedang terjadi. Niki zamannya pemilu, zamannya pemilihan, saya minta jangan bertengkar gara-gara beda pilihan. Halo? Ojo sampai tukaran gara-gara beda pilihan. Ngoten nggih? Pilih 1 silahkan, 2 silahkan, 3 silahkan, 4 silahkan. Nggak tahu ya calon nomor 4. Umi Laila. Ini calon presiden nomor 4. Kalau jenengan yang memilih saya nomor 4 untuk Indonesia yang lebih cantik dan berirama. Mboten ya, mboten. Itu untuk jadi keplok Ibu. Itu cuman bercanda, enggak. Saya cuman mengingatkan saja, jangan sampai bertengkar gara-gara beda pilihan. Ngoten nggih Bu, nggih? Di Surabaya itu ada Bu, 2 orang yang saling tidak wawo. Tidak wawo itu bukan tukaran, tidak menyapa. Apa? Ora akur. Tidak wawo, gak akur, gak wawo. Itu sampai sekarang sejak 10 tahun yang lalu. Sejak 10 tahun yang lalu pemilihan Jokowi kali Prabowo sampai sekarang itu enggak wawu. Enggak akur. Kira-kira hidupnya ayem napa mboten? Mboten. Enggak ayem Bu, karena apa? Ada penyakit ati. Kula tadi bilang ati niku ana ati sing urip ambek ati sing mati. Ati bisa mati kalau dia banyak sekali menyimpan penyakit ati. Penyakit ati itu apa? Iri, dengki, hasut, suka rasan-rasan. Tahu rasan-rasan? Apa di sini bosonya rasan-rasan? Ngerasani. Di sini ada orang yang suka ngerasani? Akeh. Ya, orangnya datang gawe kodong ireng. Ya, sama yang pakai kerudung hijau.
Allahumma sholli ala Muhammad. Masuk di bulan Rajab, mari kita bersihkan hati masing-masing. Gitu nggih Bu nggih? Tidak usah iri, dengki, hasud, sombong, hilang semuanya demi anak-anak kita, keturunan-keturunan kita untuk jadi yang lebih baik dimulai dari kita sendiri. Ngoten nggih Bu nggih? Mugi-mugi sedaya paringi anake solih-solihah kabeh. Amin Allahumma. Kalau ada lagu Jawa itu begini. Cita-citane kabeh wong tuwa. Boten semerap nggih? Enggak tahu. Iya ya. Kalau lagu ini ngomong. Astagfirullahaladzim. Satu lagi. Rungkat. Astagfirullahaladzim. Nggih, enggak apa-apa. Iya wes. Enggak apa-apa, bukti bahwa perubahan zaman itu sebegitu besar dampaknya. Maka harus diimbangi dengan lagu-lagu yang islami, tapi tetap lagu-lagu yang penak, lagu Jawa boleh, tapi tetap ada nilai-nilai Islamnya. Ngoten nggih? Jenengan kalau tahu ada lagu yang kula cover, Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Tahu? Enggak, aku enggak mau nyanyi aku. Oh, mau nyanyi? Ya, semuanya ikut sholawatan nggih? Tidak menerima orang ngowo. Kalau tadi bikin lampu karena memang hanya yang pegang HP, ini kan kebetulan ini yang datang kan jamaahnya orang-orang yang sudah mampu kuburan. Pas sholawatan ini semuanya angkat tangan bisa? Angkat tangan ngoten nggih? Oke, jajal. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Ayo besti. Ki wong wis ngangkat tangan kabeh. Jek mangan nyau. Kecel. Cek hop. Sebenarnya saya juga gak tahu sholawatan sambil mengangkat tangan itu aliran dari mana. Tapi kita lihat positifnya mawon. Nggih, sholawatan sambil mengangkat tangan dalam rangka menunjukkan yang pertama menunjukkan kalau kita itu semangat. Ayo nggih toh? Yang kedua dalam rangka apa? Dalam rangka pamer gelang. Karena begini Bu, gerak-gerik orang yang punya gelang dengan orang yang tidak punya gelang itu berbeda. Ayo. Iya, orang yang punya gelang itu biasanya gerak-geriknya beda. Aduh, panas. Maka dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Jenengan masih kuat di sini? Ya udah di sini aja, aku pulang. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama dalam acara apa ini? Kok apa itu? Semoga bisa bertemu kembali dan berjumpa kembali di lain waktu dan di lain kesempatan. Niki mangke siapa yang doa? Kulo. Jadi doa yang baik itu Bu, ngomong maneh. Wis Kak ndonga. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Fatihah untuk kita semua, semoga diparingi Gusti Allah sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, kathah halal barokah, lunas utange. Sing mulai sadurunge ndonga selesai tak doakan sandalnya hilang. Diparingi solih-solihah keturunane. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ishfi anta syafi wa 'afi antal mu'afi. La shifaa illa shifaa'uka shifaa la yughadiru saqama wa la alama. Ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu yang saya hormati, kula minta maaf apabila ada bahasa yang kurang berkenan atau bahasa-bahasa yang kurang sopan atau guyonan-guyonan yang kurang pas. Kula nyuwun agungipun pangapunten. Kula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.